Hai, selamat datang di Biblians. Aku udah sekitar seminggu lebih nggak upload video. I'm sorry, karena ada kesibukan yang cukup padat sekitar 2 minggu ini. Dan kuharap teman-teman maklum dan stay tune terus di Biblians, di channel kita ini. Sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa band rohaniku, APC Worship, mungkin teman-teman udah ada yang tahu tentang band itu. Puji Tuhan udah rilis single kedua kami yang bertajuk Sekarang dan Selama-Lamanya. Udah rilis 11 September kemarin. Dan teman-teman bisa dengarkan lagu tersebut di platform kesayangan teman-teman, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, dan sebagainya. Juga video klipnya udah rilis tadi malam. Bisa langsung teman-teman tonton di official YouTube APC Worship. Linknya nanti ku taruh di deskripsi, serta link lagunya juga, link Spotify dan yang lain. Oke, ku harap teman-teman mau mendengarkannya dan terberkati melalui link single kedua kami, karya kami, lagu kami itu. Kurasa itu aja untuk iklan ini. Thanks. Well, kali ini kita akan bahas hal yang agak ringan, yang nggak berat-berat gitu. Yaitu kita akan bahas setiap negara yang disebut di Alkitab, ataupun negara yang dimana cerita Alkitab terjadi di lokasi negara tersebut. Negara apa aja itu? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama ada Armenia. Well, siapa sangka negara di Eropa Timur ini ada di Alkitab. Oke, tapi tentu dengan nama lokasi yang berbeda di zaman Alkitab. Di Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Kita tahu ini cerita Nuh. Dan pegunungan Ararat itu kalau zaman sekarang lokasinya ada di negara Armenia. Jadi ini negara yang disebut secara tidak langsung lokasinya di Alkitab. Yang kedua ada Arab Saudi. Ini mungkin gak terlalu asing lagi. Kidung Agung 1 ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jadi Kedar itu ada di tanah Arab. Zaman sekarang itu Arab Saudi. Yang ketiga ada Ethiopia. 2 Tawarik 9 ayat 1. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dan unta-unta yang bawa rempah-rempah dan seterusnya. Jadi negeri Sheba itu kalau zaman sekarang ada nih negara Ethiopia di Afrika bagian timur. Yang keempat ada India. Oh, siapa sangka India masuk di Alkitab, bos. Nah, ini ada di 1 Raja-Raja 9 ayat 28. Mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Salomo. Jadi Ofir itu adalah sebuah tempat, lokasi yang sekarang berada di modern days India atau India. Jadi India secara tidak langsung ada di Alkitab lokasinya, tanahnya itu ada di Alkitab. Yang kelima ada Iran di Daniel 8 ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Mungkin ini udah banyak yang tahu bahwa Media Persia itu adalah Iran di zaman sekarang, terletak di lokasi di mana Iran berada di zaman sekarang. Yang kelima ada Irak, Yeremia 25 ayat 11 sampai 12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Babel itu terletak di Irak di zaman sekarang, lokasi di mana negara Irak berada. Yang 9, Israel. Nah, ini nggak asing lagi. Sangat banyak disebutkan Israel. Salah satunya di Bilangan 34 ayat 1 sampai 15. Kayaknya nggak usah kita baca karena Israel sudah umum di Alkitab. Yang ke-8 ada Italia. Wih, itu ada di Kisah Para Rasul 28
ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Jadi Forum Appius dan Tres Taberne itu terletak di Itali. Itu kalau di Itali sekarang terletak di sekitar kota Latina, kota Seze, dan kota Cisterna di Latina, juga kota Borgo Flora. Nah, itu di Italia modern zaman sekarang. Lalu yang ke-9 ada Lebanon, itu di 2 Tawarik 2 ayat 8. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, dan seterusnya. Jadi Libanon masih dengan nama yang sama dulu dan sekarang. Oke, yang ke-10 ada Libya. Ada di Matius 27 ayat 32. Mari kita cek. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Kirene terletak di modern days Libya. Kemudian yang ke-11 ada Palestina. Itu tertulis di Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawa dia ke Gaza, dan seterusnya. Gaza adalah wilayah di Palestina modern days. Yang ke-12 ada Rusia. Wah, siapa sangka Rusia ada di Alkitab. Mazmur 120 ayat 5. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek. Mesek itu adalah suatu daerah di zaman Alkitab, dan kalau sekarang modern days Russia. Lalu yang ke-13 ada Syria di 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang para tentara sakit kusta. Aram adalah daerah yang berada di sekitar Syria modern zaman sekarang. Yang ke-14 ada Spanyol. Kalau kita baca Alkitab, maka tempat di Eropa ada beberapa, namun Spanyol nggak banyak orang yang notice bahwa Spanyol itu ada di Alkitab. Roma 15 ayat 24, Paulus berkata, aku berharap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, ke Spanyol, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Itu dia Spanyol yang ada di Alkitab. Namanya tetap sama seperti Spanyol zaman sekarang. Yang ke-15 ada Sudan di Kejadian 2 ayat 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Tanah Kus itu berada di modern day Sudan. Yang ke-16 ada Tunisia di Mazmur 48 ayat 7. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Nah, Tarsis di mana Yunus juga melarikan diri, itu sekarang berada di modern days Tunisia, berada di Tunisia di zaman modern ini. Yang ke-17 ada Turki di Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Kapadokia itu berada di modern day Turki, atau di zaman Alkitab disebut Asia Kecil atau Asia Minor. Yang ke-18 ada Yaman, salah satunya di Yeskiel 27 ayat 22. Pedagang Sheba dan Raima berdagang dengan kau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu. So, Raima itu berada di modern day Yaman, zaman sekarang. Oke, itu ada di Yaman, daerah Raima ini. Yang ke-19 ada Yunani. Nah, ini nggak terlalu asing lah ya di Alkitab. Ada di Daniel 8 ayat 21. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tantuk besar yang di antara kedua matanya itulah raja yang pertama. So, Yunani ya tetap Yunani namanya di zaman Alkitab.
Yang ke-20 ada Yordania. Di Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi Moab itu ada di daerah Yordania di zaman sekarang. Yang ke-21 ada Kroasia. Nah ini, siapa sangka Kroasia ada di Alkitab. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi Dalmatia itu ada di modern days Kroasia. Kalau di zaman sekarang itu di pesisir pantai barat Kroasia. Terletak di dekat kota Marina, kota Šepid, kota Vinice, kota Dvornica, antara di sekitar kota-kota itu, di tengah-tengah kota-kota tersebut. Itu dia Kroasia di Alkitab. Yang terakhir, ke-22 ada Siprus di Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi Siprus ya tetap Siprus di zaman Alkitab maupun di zaman sekarang. Nah itu tadi 22 negara yang disebut di Alkitab atau yang cerita Alkitab, kisah Alkitab terjadi di daerah negara tersebut. Kalau ada negara yang kulewatkan, negara yang terlewat yang nggak ku masukin, yang nggak ku mention, teman-teman boleh kasih tahu di kolom komentar. Silakan komen negara apa yang kulewatkan supaya kita sama-sama tahu. Silakan komen, oke? Dan kurasa itu aja untuk video kali ini. Dan seperti biasa, bye.